Ting tong. Kali ini bahasan kita adalah hati-hati dengan penawaran investasi. Karena sekarang marak ya. Saya bukan ahli, bukan pakar investasi. Justru saya terpanggil untuk membuat video ini karena berdasarkan pengalaman beberapa waktu lalu, mungkin setahun yang lalu, ada tokoh yang ditangkap di Palangkaraya karena kasus penipuan investasi ya terkait kripto. Nah, belakangan juga ada penawaran baru dengan judul, dengan model mining, masih sama produknya kripto, tetapi ini bukan tradingnya tetapi mining atau nambang. Ketika saya secara pribadi ditawari ya bisnis ini atau investasi ini, seingat saya ya, karena sekali lagi saya bukan ahli, yang nyantol di pikiran saya, yang saya tanyakan pertama adalah alatnya. Ternyata jawabannya adalah di sini metode yang digunakan itu sewa. Nah, karena saya tidak masuk menurut pola pemikiran saya tidak ikuti. Dan tentu saja obrolan demi obrolan menyangkut legalitasnya, menyangkut masuk akal atau tidaknya, karena tentu saja kalau dunia investasi itu tidak ada kepastian. Ketika sebuah investasi menawarkan kepada kita sebuah kepastian hasil, itu sudah patut dipertanyakan. Nah, di sini sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada semuanya saja, hati-hati dengan penawaran investasi, baik yang mungkin belakangan ini juga saya mendapatkan penawaran dalam bentuk mining, ya, mining kripto dengan modal berapa saya tidak terlalu ingat, tapi yang pasti saya di sini juga akan sertakan sedikit obrolan saya, bincang-bincang, kunjungan saya ke tempat saudara yang juga saya kurang tahu persis mendaftar atau tidak ke mining kripto tadi. Nanti juga di deskripsi saya akan cantumkan link, jadi dibedah atau dibongkar salah satu investasi yang judulnya menyewakan alat mining ya. Sekali lagi saya kembali menekankan perlunya legalitas, perlunya logik atau masuk akal atau tidak, kemudian kita pelajari lebih jauh, cari informasi yang banyak, bukan hanya dari satu sumber. Legal misalkan, kalaupun pihak yang bersangkutan menyodorkan nomor perusahaan misalkan, kita tidak hanya terima mentah, oh sudah terdaftar ya, kalau perlu kita cek ke bapepti ya. Pokoknya browsing, cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum gabung, sebelum terjun ke investasi. Oke, saya juga sertakan sedikit obrolan teman saya yang ikut dengan pihak, saya kurang tahu persis, admin atau apa. Jadi ketika banyak pertanyaan yang mengarah ke menyudutkan, ternyata teman saya ini sudah langsung di outkan dari grup WhatsApp-nya. Akan saya sertakan juga di konten saya kali ini. Jadi hati-hati, karena investasi seperti ini hanya tinggal menunggu waktu. Mungkin bertahan 1 tahun, mungkin bertahan 2 tahun, tapi kemudian tidak ada kabar berita, malah justru mungkin merugikan banyak orang. Ditakutkan jika itu terjadi, maka nanti pihak-pihak tertentu malah mungkin bersangkutan dengan hukum, malah bermasalah, dan juga banyak pihak yang dirugikan. Sekali lagi, bukan hanya beban material, tetapi juga beban moral ya, beban psikologis bagi teman-teman yang ikut. Kalau secara sederhana, kalau misalkan belum ikut, nggak usah ikut. Tapi kalau sudah ikut, mungkin dalam tanda kutip
nikmati hasilnya, nggak usah ngajak orang. Itu sederhananya menurut pandangan saya. Tapi kalau belum ikut, nggak usah ikut yang seperti itu, karena nanti malah bisa beresiko. Oke, terima kasih. Lanjut ke informasi yang lain. Model. Oke, hari ini jalan-jalan edukasi kripto sama Mas Pius ke rumahnya Mas Budi, Mbak Was. Ngobrol-ngobrol santai karena ada penawaran mining kripto, mining nambang. Ya, hasilnya bagaimana? Kita lihat saja nanti. Intinya hati-hati, ada banyak faktor, legalitas, apalagi Umur perusahaan juga. ya pokoknya kredibilitas. Apa tas meneh lah. Jadi ikut bisnis investasi perlu hati-hati. Nanti lombok wae. Ngingu bebek. Ya. Terus aku saja punya lahan lebar. Ya kenapa enggak di Modalnya kurang dulu. Saya modal gini. Itu musawa. 1 juta cukup. Oke, matur nuwun Mas Pius sudah berbagi ilmunya. Sami-sami bagi-bagi pengalaman. Oke. Sampean Kopi. anu enggak? Aneng Sekarang minum kopinya. pernah berhasil. Hampir selama ini akeh yang gagal. Silakan. Iya, karena ya aku mau banyak. Ya, silakan bagi siapa saja yang lebih ahli, lebih paham dunia investasi, silakan berkomentar, silakan mengkritik yang membangun, silakan memberi masukan-masukan, karena tentu saja kita ingin saudara-saudara kita, teman kita, tetangga kita tidak terjerumus dalam investasi yang tentu saja merugikan, investasi bodong, abal-abal, yang menipu ya. Jadi kita terpanggil semua untuk memberikan edukasi semampu kita. Saya dengan sedikit pemahaman berusaha membagikan sedikit apa yang saya tahu berdasarkan pengalaman, karena beberapa waktu yang lalu tentu saja ada 1-2 bahkan mungkin lebih banyak mungkin teman-teman saudara yang tertipu. Jangan sampai terulang lagi. Oke, silahkan kasih masukan, kritik, saran siapapun Anda yang lebih paham. Terima kasih, matur nuwun.